Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Well guys, readingan kali ini temanya mengenai apa yang diinginkan oleh jiwamu. Di sini tersedia 3 file ya guys, dan aku sudah kasih masing-masing tanda untuk setiap filenya ya. Di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan bunga ekor kucing berwarna merah. Yang ini file kedua, aku kasih tanda bunga nona makan sirih berwarna merah juga. Yang ini file ketiga, aku kasih tanda bunga sepatu tumpuk berwarna merah. Semua bunga hari ini berwarna merah ya guys. Semua bunganya berasal dari kebun aku loh. Oke guys, seperti biasa gunakan intuisimu untuk memilih. Hai, file 1. Ini file kamu ya, buat kamu yang pilih file 1 ya guys, dengan tanda bunga ekor kucing berwarna merah. Oke guys, lucu ya. Ini bunga ekor kucing namanya ya, berwarna merah. Oke guys, sekarang kita akan lihat ya. Sebelumnya aku sudah shuffle terlebih dahulu ya guys, untuk mempersingkat waktu ya. Mari kita lihat ada apa aja di file ke-1 ya guys ya. Di sini ada The Emperor, ada Five of Swords, lalu ada The Hangman. Next, ada the Moon, ada Three of Cups, Three of Wands, and the last one is Duel. Oke deh, yang ini message from the universe for you ya guys. Oke, kita bisa buka juga ya, kita letakkan di sampingnya. Oke, apa yang diinginkan oleh jiwamu ya? Kita sebagai manusia ini ya guys ya, selain memiliki jasmani, kita juga memiliki rohani ya, yang mana itu bersifat batiniah atau batin yang mengarah pada jiwa ya. Jiwa itu abstrak, tidak terlihat, tapi bisa dirasakan ya, jiwa ya. Terkadang kita bertanya-tanya kan kepada diri kita sendiri, dan aku rasa kalian pun juga pernah ya mempertanyakan, kenapa aku terlahir di dunia ini ya? Untuk apa aku ada di dunia ini ya? Apa tujuan hidup aku? Kenapa aku bisa seperti ini? Siapa aku? Ya, terkadang bertanya-tanya tapi tidak menemukan jawabannya ya. Kita bingung. Nah, itu jawabannya hanya bisa dijawab oleh dirimu sendiri ya guys ya. Setiap orang terlahir dengan jiwa yang berbeda ya, dimana jiwa-jiwa manusia itu memiliki tujuan hidup dan misi hidup ya. Dan orang-orang akan menemukan misi hidup, tujuan hidup ketika mereka sudah mulai terbangkit secara spiritual, atau ketika mereka sudah menemukan jati diri mereka yang sebenarnya ya. Karena ketika kita terlahir di dunia ini ya, kita sudah disajikan berbagai macam hal ya, yang mana terkadang kita dipaksa untuk bisa menerima hal tersebut ya. Dan
terkadang pula kita ikut-ikutan gitu ya, mayoritasnya kesukaannya orang-orang, keinginannya orang-orang, tanpa memberi ruang untuk kita untuk mempelajari, memahami, memperdalami, seperti itu loh guys ya. Nah justru itu ya, dengan kita mengerti tentang jiwa ya, segala sesuatu yang terkoneksi dengan spiritual, maka kita akan benar-benar menemukan siapa sih diri kita yang sebenarnya. Nah seperti itu loh guys ya. Karena terkadang kita bisa fake juga ya sebelum menjadi diri sendiri. Terkadang kita itu bisa fake ya, ditutupi oleh penutup ego, kepalsuan ya, karena kita berada di lingkungan yang dimana banyak orang-orang yang suka berdrama atau bersandiwara. Jarang orang yang benar-benar apa adanya ya, dan semua orang itu hampir pernah berada di situasi di mana mereka berada di tempat di mana mereka dikelilingi oleh orang-orang yang suka berdrama. Bahkan kita pun pernah ikut juga ya, berperan dalam drama-drama ya, sebelum kita menemukan jati diri kita, sebelum kita mengetahui siapa diri kita ini ya, apa tujuan hidup kita, misi jiwa kita tuh apa ya. Sebelumnya kita diselimuti oleh ego ya, kita ditutupi oleh penutup ya atau yang disebut dengan ego ya. Benar-benar kita hanya mengikuti kebanyakan orang gitu loh, tidak bisa menjadi diri sendiri. Nah kebanyakan orang itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri loh guys ya. Jika kamu sudah bisa atau mampu menjadi dirimu sendiri ya, itu aku ucapkan congratulations ya guys, selamat ya kalau kamu sudah menemukan diri kamu yang benar-benar ya, kamu tahu siapa dirimu dan mengenal jiwamu ya. Nah sekarang di sini ya, kita temanya pick a card reading berikut ini ya, tentang apa yang diinginkan oleh jiwamu ya. Beberapa dari kamu ada yang sudah tahu, beberapa dari kamu masih on the way, beberapa dari kamu ada yang belum tahu juga ya. Bagi mereka yang sudah tahu apa yang diinginkan oleh jiwanya, sebagian besar dari mereka itu sudah mengalami kebangkitan spiritual ya. Yang on the way itu masih dalam perjalanan spiritual ya. Yang tidak tahu sama sekali itu masih start ya, masih mulai ya untuk melakukan journey, spiritual journey. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, di sini ya guys, sebelum kita mulai reading ya, aku mau scanning zodiak-zodiaknya dulu ya. Energi-energi dari fire satu ini ya, tuh ada yang berasal dari fire signs ya, elemen fire signs, zodiak Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga dari air signs, Aquarius, Gemini, and Libra. Terus ada dari water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke guys, dan di sini yang strong energinya, yang cukup mendominasi, menonjol, sangat berperan ya, sangat terlihat, itu berasal dari zodiak Pisces dan juga Aries ya guys ya. Apalagi di sini ada twin numbers, double three ya. Apakah kalian pernah menemukan twin number, atau kalian mungkin tidak sengaja ya sering melihat angka kembar gitu ya guys? Itu sebetulnya ada maknanya ya, tapi itu nanti ada pembahasan tersendiri ya mengenai twin numbers ya. Oke, sekarang kita akan mulai reading ya guys ya. Apa yang diinginkan oleh jiwamu ya? Di sini aku merasakan ya bahwa yang diinginkan jiwamu itu ya, pertama, jiwamu ingin kamu itu bisa mengendalikan dirimu sendiri ya. Di sini dikonfirmasi oleh cards dari The Emperor ya. Kamu itu ya, jiwamu itu inginnya kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Karena aku merasakan beberapa dari kamu ini banyak yang hidupnya dikendalikan oleh orang lain ya. Entah itu dikendalikan oleh pasangan ya, entah itu pasangan yang toksik, entah itu atasan ya yang terlalu mendominasi ya, toksik, kemudian entah itu teman ya, atau bahkan orang tua yang mungkin
bisa juga ya toksik ya. Karena aku merasakan bahwa kalian itu ya, beberapa dari kalian tuh pernah berada di situasi dimana kalian itu pernah tertekan oleh intimidasi orang lain ya. Orang lain telah mengintimidasi kalian gitu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, kayak apa ya, kayak tertekan, tidak ada kebebasan. Kalian tidak bisa menentukan arah hidup kalian, kalian tidak bisa melakukan apa yang kalian mau ya, karena ada yang mengendalikan, controller ya, seseorang yang memiliki karakteristik yang sangat strong atau kuat sebagai pengontrol, controller, pengendali. Orang ini suka menyetir kamu kamu hidupnya disetir sama orang lain ya. Beberapa dari kamu ini pernah berada di posisi ini, dan beberapa dari kamu itu sudah lepas dari orang ini ya. Orangnya itu sangat mengekang ya, mengekang kamu. Kamu tidak bisa bebas untuk melakukan apapun yang kamu mau ya. Dan jiwa kamu ini berontak loh guys ya. Jiwa kamu itu pengennya kamu sendiri yang mengendalikan dirimu sendiri ya. Yang mengatur hidupmu itu adalah dirimu sendiri. Jiwamu ingin kamu sendiri yang mengatur kehidupanmu, bukan orang lain ya. Beberapa dari kamu ini kalau sudah berkeluarga kuat ya. Ada sering cekcok ya, bentrok itu sama family member, yang mana bisa jadi ini mertua ya saudara ipar, dari pihak keluarga jauh, bisa juga ini sepupu ya, yang mana itu usianya lebih tua ya, yang kayaknya pengen mendominasi ya, pengen ngatur, pengen ikut campur gitu ya, urusan kamu, urusan rumah tangga kamu, kayaknya kayak gitu ya. Aku ngerasakan ya, beberapa dari kamu ya. Ada juga kalau dalam pendidikan ini ya, bisa jadi itu pembimbing ya, yang kayaknya menekan ya, atau orang tua yang agak keras, terlalu disiplin, terlalu memaksakan kehendak kepada anaknya ya. Ada juga aku merasakan yang kayak gitu ya, beberapa dari kalian, karena ini general reading ya. Kalian itu hidup di bawah tekanan kayaknya ya, pernah hidup di bawah tekanan seseorang. Kalian tertekan, terkungkung, terperangkap, seperti terkerengkeng ya. Apa itu terkerengkeng? Maksudnya kayak berada di suatu ruang lingkup ya, kayak kalian itu berada di sangkar. Nah seperti itu ya, bagai burung di dalam sangkar ya, seperti itu. Nggak bisa bebas kalian nggak bisa di mana-mana, kalian nggak bisa kemana-mana, semuanya diatur kayaknya. Berpergian ke sana kemari kayaknya diatur sama nih orang ya. Dan jiwa kalian tuh sebetulnya berontak. Kalian ya, jiwanya ingin kebebasan ya, kebebasan yang artinya kalian ingin mengatur kehidupan kalian sendiri, kalian ingin mengurus hidup kalian sendiri gitu loh ya. Gimana kalian bisa tumbuh dewasa ya kalau kalian selalu digembleng, diatur, dikendalikan, diurusin terus gitu? Gimana kalian bisa mandiri ya? Kalian agak susah mandiri kalau selalu dibuntutin atau diekorin ya sama seseorang atau beberapa orang ini ya. Kalian tuh kayaknya diurusin ya, kayaknya ada orang yang ikut campur atau ngurusin hidup kalian ini ya. Dan jiwa kalian menginginkan kebebasan di sini ya. Jiwa kalian menginginkan kebebasan untuk kalian bisa mengendalikan diri kalian sendiri, kehidupan kalian sendiri, mengatur kehidupan kalian sendiri ya. Benar-benar kalian bisa mengurus diri kalian sendiri dan mengurus kehidupan kalian sendiri ya. Jiwa kalian ingin kalian belajar untuk bisa mengendalikan diri sendiri. Jiwa kalian ingin kalian yang mensetir ya kehidupan kalian, bukan orang lain yang mensetir kehidupan kalian, tapi diri kalian sendiri yang mensetir kehidupan kalian gitu ya. Belajar untuk bisa lebih dewasa ya, lebih mandiri. Nah seperti itu. Dan ini dikonfirmasi oleh cards dari The Emperor, sangat jelas ya soal pengendalian ini ya. Oke guys, next, apa yang diinginkan oleh jiwamu? Di sini ada Five of Swords ya guys ya. Yang diinginkan oleh jiwamu adalah optimisme ya. Jiwamu menginginkan kamu itu bisa optimis ya dalam menghadapi apapun di dalam kehidupanmu ya, termasuk
pekerjaan kah, karir, hubungan, ya, kesehatan, apapun. Jika kalian saat ini ya sedang berkonflik, berseteru atau punya masalah dalam suatu bidang di dalam kehidupan kalian, maka jiwa kalian ini menginginkan kalian itu untuk bangkit, ya, untuk bisa berdiri, bangkit dari keterpurukan. Jangan mudah frustasi, ya. Jiwa kalian tidak menginginkan kalian itu mudah frustasi dalam menghadapi sesuatu atau pesimis gitu ya. Jiwa kalian menginginkan kalian itu bisa optimis, bangkit, ya, benar-benar bisa berdiri lagi, ya, bangkit dari keterpurukan, ya. Jangan mudah menyerah, jangan mudah berputus asa, ya, jangan frustasi, ya, apalagi sampai depresi, ya. Jiwa kalian ingin kalian itu punya semangat hidup. Nah, seperti itu ya guys ya. Aku menangkapnya bahwa jiwa kalian sangat menginginkan kalian itu bisa bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, ya. Jiwa kalian ini ya sebetulnya memiliki passions atau keinginan, ya, passions, kemauan, keinginan, hasrat untuk bertumbuh dan berkembang. Namun aku merasakan bahwa ada begitu banyak tantangan, rintangan yang membentang di depan kalian, ya, yang terkadang itu membuat kalian merasa frustasi, ya, karena rintangan, tantangan ini hadir dari orang-orang sekitar yang berniat kurang baik, yang pengen menjatuhkan kalian, yang pengen menjungkir balikan kondisi kalian, ya. Namun jiwa kalian berpesan bahwa jangan menyerah pada keadaan. Kamu pasti bisa melewati fase ini, ya. Kamu harus bangkit di sini, ya. Harus bisa move on, ya. Beranjak dari tempat kamu saat ini di mana kamu merenungin nasib, ya, merasa frustasi, ya, atau merasa tidak berdaya, pesimis. Jiwa kamu tidak menyukai itu, ya. Jiwa kamu tidak menyukai kamu yang pesimis loh guys, ya. Jiwa kamu menginginkan kamu itu semangat, ya, optimis, ya, memandang ke arah depan dengan pandangan yang penuh dengan gairah, semangat, passion, ya, bangkit lagi, move on, maju, berprogres. Itu yang jiwa kamu mau. Nah, seperti itu ya guys. Oke, next. Apalagi yang jiwa kamu inginkan? Di sini ada the hangman. Jiwa kamu menginginkan kamu itu ya perlu me time, beristirahat, rehat sejenak. Jangan mengejar segala sesuatu itu melebihi batas, melebihi kapasitas, overload. Jiwa kamu tidak suka kalau kamu itu tidak ada istirahat, ya. Kamu harus beristirahat ya guys, ya. Jangan berlebihan dalam mengejar segala sesuatu, entah itu pekerjaan atau karir, ya. Santai saja, relax saja. Kalau rezeki nggak kemana, yang penting selalu berusaha. Tapi kamu perlu me time, ya. Kamu perlu waktu untuk sendiri di sini, ya. Kamu perlu waktu untuk dirimu sendiri, ya. Jiwamu menginginkan kamu untuk self love, menyayangi dirimu sendiri. Salah satunya, ya, salah satu bentuk dari self love saat ini yang diinginkan oleh jiwamu itu adalah istirahat, ya. Jadi kamu perlu istirahat, ya. Fisik kamu perlu diistirahatkan agar kamu bisa memperoleh energi baru, agar kamu bisa mendapatkan suplai energi baru, ya. Dengan beristirahat kamu bisa memulihkan tenaga kamu, ya, dan bisa mulai bergerak maju untuk mulai bangkit dan menata lagi kehidupanmu yang mungkin saja kemarin-kemarin porak-poranda atau dijungkir balikan oleh keadaan, situasi atau seseorang gitu ya. Namun di sini ya pesannya sekali lagi ya, jiwamu ingin kamu beristirahat, ya. Tidak serta-merta atau tidak melulu bekerja atau terus-terusan
mengejar sesuatu tanpa memperdulikan kesehatanmu ya. Jadi jiwamu ini menginginkan kamu beristirahat untuk care, perhatian juga terhadap kesehatan baik secara fisik maupun secara psikis atau mental. Nah, seperti itu. Jadi kamu perlu beristirahat di sini ya guys ya, pesannya. Oke, next. Apa yang diinginkan oleh jiwamu? Di sini ada the moon ya. Jiwamu ingin kamu menggunakan intuisimu ya dalam menjalani kehidupan ini. Jiwamu ingin kamu bisa mengaktifkan intuisimu ya, untuk bisa mendeteksi, untuk bisa mengamati, untuk bisa lebih jeli dalam melihat atau menilai sesuatu atau seseorang, atau mengetahui hal-hal yang ada di sekitarmu ya. Jiwamu sangat menginginkan kamu bisa untuk menggunakan intuisimu ya dalam beraktivitas ya. Karena aku merasakan bahwa beberapa orang di lingkungan kamu ini suka memantau kamu, mengawasi kamu ya, melihat aktivitas-aktivitas kamu, meneropong, kepo, terkadang mereka julid atau nyinyir ya, terkadang mereka merencanakan sesuatu yang kurang baik ya untuk kamu gitu ya. Karena mungkin didasari dari rasa tidak senang atau tidak suka atau rasa iri, dengki ya terhadap kamu gitu ya guys ya. Makanya mereka di sini ya mengelilingi kamu ya, beberapa orang ada yang jadi mata-mata juga, ada yang berusaha untuk selalu mengupdate informasi mengenai kamu ya. Orang-orang yang tidak punya kerjaan sepertinya ini ya guys ya. Jadi jiwamu menginginkan kamu itu mengaktifkan intuisi kamu. Artinya lebih peka ya, lebih peka terhadap orang-orang di sekeliling kamu, lebih peka terhadap situasi dan kondisinya ya, agar kamu bisa selalu terproteksi dan terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena beberapa orang yang ada di sekitarmu ini ya manipulatif ya guys ya, cukup manipulatif ya, punya niat yang kurang oke, kurang baik gitu ya. Ya, jadi kamu harus lebih berhati-hati atau waspada di sini ya. Intuisi kamu akan membantu kamu ya guys ya, untuk bisa mendeteksi mana orang-orang yang baik, mana orang-orang yang kurang baik, mana orang-orang yang tepat kamu jadikan teman, mana orang-orang yang tidak layak dijadikan teman, mana orang-orang yang bisa masuk ke duniamu, mana orang-orang yang tidak seharusnya ada di duniamu, kayak gitu loh guys ya. Kamu bisa lebih peka ya untuk bisa mengetahui itu ya. Apalagi setiap orang ini memiliki intuisi ya guys ya. Tinggal dilatih, diasah, dipertajam ya, untuk bisa mendeteksi hal-hal yang bisa membantu kita untuk mengetahui kebenarannya ya. Karena banyak orang yang mungkin saja bermuka dua atau pembohong ya, atau berdrama, bersandiwara ya, dengan tujuan untuk memanipulasi ya, supaya kamu bisa terhindar dari orang-orang yang seperti itu atau situasi yang tidak menguntungkan. Maka kamu perlu lebih peka dengan menggunakan intuisi kamu. Kamu akan terbantu untuk bisa mengetahui dan mendeteksi situasi dan niat dari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Apa yang jiwamu inginkan? Di sini ada Three of Cups ya. Yang jiwa kamu inginkan itu adalah kamu bisa beradaptasi dengan baik ya, dengan orang-orang di sekeliling kamu atau di sekitar kamu ya guys ya. Kamu perlu belajar untuk bersosialisasi lagi dan bisa lebih memahami ya, bahwa di dunia ini banyak orang-orang yang memiliki karakteristik yang berbeda ya, karakter-karakter yang berbeda. Kamu mesti belajar bagaimana cara menempatkan diri dan beradaptasi serta menyikapi ya orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, memberikan feedback terhadap perilaku mereka atau apa yang mereka katakan. Kamu perlu belajar untuk bisa lebih komunikatif
dan lebih persuasif juga ya guys ya, agar kamu bisa terbantu dalam hal kerjasama ya. Kamu perlu meningkatkan kerjasamamu ya, entah itu dalam bidang karir atau pekerjaan atau dalam masyarakat ya, dalam suatu komunitas atau circle di masyarakat. Untuk bisa kamu bekerja sama ya dengan orang, maka kamu perlu beradaptasi. Jiwa kamu menginginkan kamu untuk bisa belajar memahami bahwa ya di dunia ini orang-orang tercipta dengan karakter yang unik dan berbeda-beda. Jadi kamu mesti bisa untuk menempatkan diri atau beradaptasi sesuai dengan situasi atau kondisinya ya guys ya. Jiwa kamu meminta kamu untuk bisa belajar ya guys ya, belajar untuk meningkatkan dan mengasah kecerdasan interpersonal yang kamu miliki ya. Sebetulnya kamu memiliki kecerdasan interpersonal ya guys ya, namun terkadang masih ketutup dengan ketidakpercayaan dirimu ya. Di sini aku menangkapnya ada kata tidak pede atau kurang pede ya, kurang percaya diri kamu ya. Terkadang gitu loh ya. Kamu mesti meningkatkan kepercayaan dirimu ya. Tapi tidak over, jangan over juga ya. Ya. Mesti percaya diri itu harus ya, tapi jangan over. Nanti kalau over jatuhnya nanti narsistik. Ya, jadi mesti disesuaikan sesuai dengan porsinya ya, karena segala sesuatu yang berlebih itu tidak baik ya guys, tapi segala sesuatu yang kurang pun juga tidak baik ya. Jadi yang sedang-sedang saja ya, atau yang disesuaikan dengan porsinya sesuai dengan kebutuhan atau keperluan. Jadi jiwamu di sini rindu untuk bersosialisasi ya. Kamu perlu meningkatkan kecerdasan interpersonal kamu ya, berbaur dengan masyarakat tanpa kamu membeda-bedakan status sosial, background orang-orang atau kasta ya, atau apapun gitu ya, tanpa kamu melihat itu gitu loh guys ya. Benar-benar kamu bisa berbaur, grounding, membumi kayak gitu ya. Jiwamu menginginkan kamu bisa grounding, membumi, berbaur dengan orang-orang sekitar ya, dan belajar untuk bisa menyikapi segala sesuatunya itu dengan bijaksana. Nah seperti itu ya guys ya. Next, apa yang jiwamu inginkan? Di sini ada Three of Wands ya. Jiwamu menginginkan kamu untuk bisa melihat masa depan dengan penuh semangat ya guys ya. Di sini terkoneksi dengan cards dari Five of Swords, yaitu optimisme ya. Di sini lanjutannya adalah kamu jiwamu menginginkan kamu untuk bisa melihat ke depan ya. Jangan melihat ke belakang lagi ya. Apapun yang sudah terjadi di belakang ya sudahlah, kayak gitu ya guys ya. Tinggalkan ya, jangan diungkit-ungkit lagi. Jadikan semua hal yang terjadi di belakang itu sebagai pembelajaran buat kamu, agar kamu kedepannya bisa jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kamu diminta untuk bisa optimis, melihat masa depan ya. Masa depan kamu itu cerah ya. Jiwa kamu menginginkan kamu bergerak ke depan. Jiwa kamu menginginkan kamu bergerak ke depan, bukan mundur ke belakang, tapi bergerak ke depan. Jiwamu ingin kamu menatap masa depan. Jiwamu ingin kamu bisa melakukan apa yang kamu bisa lakukan hari ini, agar kedepannya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu cita-citakan atau apa yang kamu impikan. Jadi apa yang kamu lihat di depan sana atau apa yang kamu inginkan di depan sana itu bisa terwujud, bisa tercapai apabila kamu mengusahakannya pada saat ini, pada saat sekarang ini. Kamu hiduplah pada saat ini, waktu ini, sekarang ini. Jangan hidup pada masa lalu. Masa lalu sudah tutup, close ya, close the door. Ya, just took the lessons and leave it. Ambil pelajaran, tinggalkan masa lalu ya. Past life itu udah ya, jangan dibawa-bawa lagi ya untuk ke arah masa depan ya. Untuk jalan ke arah masa depan, past life-nya jangan dibawa lagi ya. Udah ditinggal,
cuman pelajarannya aja yang dipetik kayak gitu ya, sebagai bekal untuk bisa menghadapi segala hal yang kemungkinan terjadi ya, atau terulang kembali. Kamu bisa mengantisipasi karena kamu sudah belajar dan sudah punya banyak pengalaman. Nah seperti itu ya guys ya, jadi jiwamu menginginkan kamu bergerak maju ke depan. Oke. Next, apa yang diinginkan oleh jiwamu di sini ada di well. Jiwamu menginginkan kamu selalu diselimuti oleh hoki atau keberuntungan ya guys ya. Di sini ya, jiwamu menginginkan kamu itu hidup dengan penuh keberlimpahan ya, keberuntungan ya, hoki kayak gitu loh guys ya. Setidaknya berkecukupan kayak gitu loh guys ya. Jiwamu itu kalau misalnya tidak secara material ya, secara non material ya, jiwamu menginginkan kamu itu bisa terpenuhi batinnya ya, ada ketenangan, ada kedamaian ya, dan ada hal-hal yang membuat kamu merasa bahwa hidup kamu itu cukup, lebih dari cukup ya, energi syukur ya. Kamu membutuhkan energi syukur ya guys ya, jadi kamu harus banyak bersyukur ini ya. Jiwa kamu menginginkan adanya ketenangan batin ya, ketenangan dalam diri kamu ya, dan ketenangan atau kedamaian yang berasal dari jiwamu ya, itu akan menarik keberuntungan itu masuk ke dalam hidupmu. Nah seperti itu, makanya jiwamu menginginkan keberuntungan atau hoki ya. Dan keberuntungan atau hoki itu bisa kamu peroleh, bisa kamu dapatkan apabila jiwa kamu, apabila batin kamu itu terpenuhi, merasa berkecukupan, damai, tenang, harmoni ya, seperti itu loh guys. Nah begitu ya, jadi jiwamu menginginkan adanya keberuntungan di dalam hidupmu. Oke. Well guys ya, sekarang kita akan reading oracle-nya ya. Di sini ada everything changes, a soft light radiates from my heart. It illuminates those around me and transforms every situation I encounter. I maintain a positive attitude in spite of any difficulties I may perceive. No matter the circumstances, I remain a source of true joy. Everything changes when it is bathed in the light of the divine. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys. Kamu jangan anti perubahan ya guys. Kamu harus bisa membuka diri, membuka pikiran. Belajarlah untuk open minded ya. Kamu harus welcome dengan yang namanya pembaharuan ya. Segala sesuatu di hidupmu ini ya, secara perlahan, secara bertahap itu akan mengalami yang namanya perubahan. Perubahan itu pasti ya guys ya. Seperti kita sewaktu kecil, kita nggak mungkin kan kecil selamanya ya. Pasti kita mengalami yang namanya fase remaja, lalu fase dewasa ya kan. Nah seperti itu juga dengan yang namanya kehidupan ya guys ya. Di sini kamu memang membutuhkan perubahan agar kamu bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi, sesuai dengan zamannya. Jadi kamu harus selalu bisa untuk menerima informasi ya, mengupdate informasi, karena itu sangat penting untuk bisa mengupgrade ilmu pengetahuan, mengupgrade keterampilan, kemampuan, potensi yang kamu miliki, sampai kamu bisa mengupgrade atau melakukan suatu pembaharuan dalam kehidupanmu ya, sesuai dengan situasinya atau perkembangan zaman. Nah seperti itu ya. Jadi jangan kaku, jangan terlalu konvensional ya, mesti kamu bisa belajar untuk membuka diri, untuk belajar hal-hal yang baru, menerima hal-hal yang baru. Selama itu baik, selama itu positif, why not ya guys ya. Selama itu memberikan kamu manfaat ya, bermanfaat buat kamu dan kehidupan kamu, why not ya. Kamu perlu memelihara hal-hal yang positif, sikap-sikap yang positif, segala sesuatu yang sudah positif ya, itu tetap dipertahankan, dipelihara. Namun kamu juga perlu membuka diri untuk hal-hal yang baru yang mungkin saja bisa masuk ke dalam kehidupanmu ya. Kamu perlu mempelajari ya, dan
fleksibel untuk menerimanya. Nah, seperti itu ya guys ya, agar kamu bisa meminimalisir yang namanya kesulitan dalam hidup ya, karena dalam hidup ini kita ya dipertemukan dengan namanya tantangan, rintangan ya, ada kerikil-kerikil ya, hambatan ya, kesulitan ya. Kalau kita sudah punya banyak pengetahuan, sudah banyak pengalaman ya, memiliki cara-cara terupdate atau efektif ya, yang lebih efektif, maka itu bisa digunakan untuk menaklukkan tantangan atau rintangan dalam hidup, dan kita bisa memperkecil kesulitan atau menyelesaikan masalah dalam kehidupan dengan mudah. Jadi di sini tidak masalah ya guys ya, dimanapun kamu berada ya, selama kamu itu bisa membawa hal-hal yang positif ya, energi kamu positif ya, maka apapun yang berubah dalam hidupmu ya, terjadi suatu perubahan dalam hidupmu, itu tidak menjadi masalah ya guys ya. Ikuti saja ritme atau irama kehidupan ini, kemana semesta membawa kamu ya guys ya. Jangan melawan arus ya, ikuti kemana semesta membawamu untuk journey selanjutnya, ke fase perjalanan jiwamu berikutnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan lanjut lagi ke file 2. Hai guys. Ini file kamu buat kamu yang pilih file kedua ya guys ya, dengan tanda bunga nona makan sirih berwarna merah. Oke, ini file kamu ya. Ada apa aja nih di file kedua ya buat kamu? Apa yang diinginkan oleh jiwa kamu ya? Terkadang kamu bertanya-tanya ya, apa yang kamu inginkan di dalam hidup ini? Terkadang kamu bingung menjawabnya seperti apa ya. Terkadang kamu bingung mau jawab apa. Terkadang kamu tidak mengetahui jawabannya, bahkan kamu sungguh tidak mengerti juga dengan dirimu sendiri ya, atau kondisi yang ada di dalam dirimu. Nah, sekarang kita coba cari tahu ya guys ya, apa yang diinginkan oleh jiwamu ya. Oke, di sini ada the Empress, ada Two of Cups, ada the World, next ada the Magician, ada Five of Cups, ada the Moon, ada Ten of Wands ya. Well, dan ini oracle-nya ya guys. Oke. Well guys, sebelum kita mulai reading, kita scanning dulu ya zodiak-zodiak yang ada di file kedua ya. Di sini ada zodiak-zodiak yang berasal dari fire signs ya, dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Lalu ada juga dari water signs Cancer, Pisces, and Scorpio. Kemudian di sini yang strong energinya yang mendominasi ya, ini berasal dari zodiak Pisces ya, dari elemen water signs. Oke, apa yang diinginkan oleh jiwamu ya? Di sini kita mulai dari the Empress ya guys ya. Yang diinginkan oleh jiwamu ini adalah kemakmuran dan kesejahteraan ya. Jiwamu menginginkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidupmu loh guys ya. Kemakmuran dan kesejahteraan ini tidak hanya identik dengan material atau hal-hal yang bersifat materi seperti uang, finansial, ekonomi gitu ya. Tapi ini juga bisa berkaitan dengan yang namanya perasaan hati, ketenangan jiwa, kedamaian ya, yang mana jiwa kamu itu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri, kamu bisa berdamai dengan situasi atau kondisi dalam hidupmu, kamu bisa berdamai dengan apapun yang ada di sekitarmu ya. Walaupun misalnya di sekitar kamu itu bising ya,
ada yang mencoba untuk berkonflik sama kamu atau mencoba untuk cari gara-gara ya. Ada yang berusaha untuk membuat kehidupan kamu jadi kacau balau gitu ya. Tapi kamu mampu untuk mengendalikan diri dan masuk ke dalam dirimu sendiri untuk bisa mendamaikan dirimu sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi jiwamu menginginkan kedamaian yang berasal dari dalam dirimu ya. Adanya kesejahteraan, adanya kemakmuran di dalam hidupmu tidak hanya bersifat material tapi juga non material. Kamu merasa terpenuhi, merasa benar-benar bisa damai, hidup dengan tenang, hidup dengan harmoni ya, jiwa kamu itu tenang gitu loh. Jiwa kamu ini menginginkan ketenangan, sangat menginginkan yang namanya kedamaian. Jiwa kamu tidak suka dengan keributan, dengan pertentangan, dengan onar, dengan kebisingan ya, hal-hal yang berisik ya, yang membuat jiwamu itu gelisah. Jiwamu tidak menyukai kegelisahan ya. Jiwamu merindukan ketenangan dan kedamaian. Sudah saatnya kamu berdamai dengan dirimu sendiri, dengan situasi atau kondisi di dalam hidupmu ya, bahkan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu mungkin ya. Mungkin ada orang yang cari gara-gara sama kamu atau yang pengen bermasalah sama kamu, tapi kamu lebih memilih untuk masuk ke dalam diri dan tidak meladeninya. Maka itu adalah salah satu cara terbaik yang bisa kamu lakukan untuk bisa memenuhi panggilan jiwamu ya, untuk bisa berdamai dengan dirimu sendiri dan situasi atau kondisinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Apa yang diinginkan oleh jiwamu? Di sini ada two of cups ya. Jiwamu menginginkan kamu menjadi sosok yang penuh kasih, welas asih, penuh kasih sayang, punya rasa simpati dan empati yang tinggi terhadap sesama ya. Jiwamu menginginkan kamu memiliki pribadi yang baik. Jiwamu menginginkan kamu menjadi seseorang yang bisa menghargai orang lain. Jiwamu menginginkan kamu itu memiliki kepribadian yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan terhadap sesama, punya rasa welas asih gitu loh guys ya. Lebih menggunakan simpati atau empati kamu ketika kamu berinteraksi dengan orang lain. Karena jiwa kamu sangat merindukan dirimu untuk bisa menjadi orang baik yang memiliki personality atau kepribadian yang baik dengan karakter, akhlak mulia, punya tata krama, adab, menjunjung tinggi yang namanya moral. Seperti itu loh guys ya, jiwamu menginginkan kamu jadi orang baik. Nah, seperti itu ya, singkatnya jiwamu menginginkan kamu bisa menjadi orang yang baik, yang masih memiliki hati nurani ya, yang memiliki hati ya, yang bisa mengerti perasaan orang lain, yang bisa memahami apa yang orang lain rasakan ya. Nah, seperti itu agar kamu bisa menjadi pribadi yang mudah untuk membantu orang, menolong orang, dan bisa menempatkan diri, menghargai orang lain, memperlakukan orang lain selayaknya memperlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Nah, seperti itu ya guys. Oke. Next. Apa yang diinginkan oleh jiwamu? Di sini ada the world. Jiwamu menginginkan kamu mempedulikan dirimu sendiri ya guys ya. Jiwamu ingin kamu jangan terlalu sibuk untuk mengurusi urusan orang lain, tapi jiwamu menginginkan kamu itu bisa menyibukkan diri untuk urusan kamu sendiri, fokus ke dalam dunia kamu ya. Di sini dikonfirmasi oleh cards dari the world ya guys ya. Jiwamu ingin kamu masuk ke dalam diri sendiri ya, fokus ke duniamu sendiri, jangan ke dunia orang lain, jangan mengurusi urusan orang lain, apalagi sampai ikut campur. Jiwamu tidak menyukai itu guys ya. Kalau kamu mengurusi urusan orang lain,
fokusnya ke orang lain, ikut campur urusan orang lain, itu bertolak belakang dengan jiwamu. Karena jiwamu menginginkan kamu bisa menjadi dirimu sendiri apa adanya, ya. Tidak bersandiwara, tidak banyak drama, tidak seperti orang-orang yang suka memakai topeng, ya. Jiwamu tidak suka kalau kamu sama seperti orang-orang yang lainnya yang suka berdrama atau bersandiwara, ya, pura-pura untuk jadi orang lain agar bisa diterima, agar bisa diterima oleh orang banyak, lalu jadi orang lain, ya, lalu ikut-ikutan berdrama atau bersandiwara, lalu memakai topeng dan menjadi yang bukan dirinya. Maka jiwa kamu tidak menyukai itu, sangat tidak menyukainya, ya. Jiwa kamu itu menginginkan kamu itu otentik, original, menjadi dirimu sendiri apa adanya. Walau kamu berbeda, tapi kamu berani menunjukkan siapa kamu. Inilah kamu, ini diri kamu, ya. Jiwa kamu juga menginginkan kamu tuh self love, ya. Mencintai dirimu sendiri, lebih mempedulikan dirimu sendiri, gitu loh guys, ya. Kamu kalau terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain, maka urusan kamu bisa terbengkalai. Kalau kamu fokusnya sama kehidupan orang, kehidupan kamu pun tidak terurus jadinya, ya, bisa berantakan. Jiwa kamu tidak menginginkan itu, ya. Jiwa kamu ingin kamunya fokus sama dirimu sendiri, ya, untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu, ya, terutama dunia kamu ini perlu perbaikan di sini, ya guys, ya. Banyak hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kamu di sini pesannya, ya. Jiwamu menginginkan kamu itu fokus sama kehidupan kamu, entah itu dalam hubungan, pekerjaan, karir, keuangan, ya. Pengennya jiwamu itu kamunya bisa lebih memprioritaskan dirimu sendiri, ya, sebelum memprioritaskan orang lain. Kamu perlu care sama dirimu sendiri, ya. Di sini pesannya juga jangan terlalu banyak berkorban untuk orang lain, apalagi kalau orang yang hanya memanfaatkan dirimu saja, ya. Jiwamu tidak menyukai itu. Jiwamu menginginkan kamu bisa menjadi dirimu sendiri walaupun tidak disukai oleh orang lain, ya. Jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh orang, ya. Kamu perlu menyayangi dirimu sendiri. Nah, seperti itu ya guys, ya. Oke. Next, apa yang diinginkan oleh jiwamu? Di sini ada Five of Cups, ya. Jiwamu ingin kamu itu jangan bersedih atau larut pada kesedihan, berlarut-larut dengan kesedihan. Aku merasakan beberapa dari kamu ini memiliki kesedihan yang mendalam. Kamu pernah berduka atau kamu pernah kehilangan seseorang atau sesuatu yang berharga di dalam hidupmu, dan terkadang kamu teringat, ya, terbawa-bawa, mungkin sampai mimpi, ya, terbawa mimpi, atau terkadang kamu bisa nangis sendiri kalau ingat momen kamu kehilangan sesuatu atau seseorang yang bernilai atau berharga dalam hidupmu. Kamu jadi sedih gitu loh guys, ya. Dan jiwamu tidak menyukai ini. Jiwamu tidak ingin kamu larut dalam kesedihan atau berlarut-larut dalam kesedihan, ya. Di sini pesannya kamu mesti bangkit dari keterpurukanmu, ya. Jangan kebanyakan bersedih, ya. Itu tidak bagus untuk kesehatan psikis atau mental kamu di sini, ya guys, ya. Jadi kamu mesti berusaha untuk bisa menetralkan perasaanmu, ya. Jangan bersedih, ya. Kamu berusahalah untuk bisa semangat lagi dalam menjalani hidup ini, ya, dan lebih berusaha untuk berbahagia, ya, senang. Oh guys, mulai saat ini kamu jangan bersedih lagi ya guys, ya. Terkadang memang kehidupan ini seperti itulah guys, ya. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah, dan mungkin juga ada momen-momen dimana kita mungkin bersedih karena kehilangan sesuatu, ya, atau seseorang gitu ya guys, ya. Ya namanya kehidupan seperti itulah guys, ya.
mungkin tidak mudah untuk bisa mengikhlaskan segala sesuatu, dan aku ngerti banget itu ya. Namun ya namanya hidup, kita harus tetap berusaha untuk bisa move on ya, bergerak maju ya, bisa melangkah dan untuk bisa menjalankan kehidupan ya. Karena kehidupan, roda kehidupan ini masih berputar ya guys ya. Jadi masih jalan ya. Kehidupan ini mesti berjalan kembali ya guys ya. Jadi kamu jangan stuck pada kesedihan ya, murung atau merasa berkecil hati ya, mungkin karena adanya kegagalan, bisa jadi juga ya, atau karena kamu ditinggalkan oleh seseorang ya. Jangan bersedih ya guys ya. Kita tidak tahu kedepannya kayak apa ya, karena hidup itu penuh dengan perubahan. Kehidupan ini bersifat dinamis ya guys ya. Jadi selalu ada perubahan dan pembaharuan dalam hidup ini. Jadi kamu harus terus bersemangat ya, dan berjuang kembali untuk bisa bangkit dari keterpurukan atau bangkit dari kegagalan. Sudah saatnya kamu untuk move on dan bergerak maju. Oke guys, next, apa yang diinginkan oleh jiwamu? Di sini ada the moon. Jiwamu ingin kamu itu bisa mengelola suasana hatimu ya guys ya, mood kamu ya. Jiwamu ingin kamu itu bisa lebih kuat lagi dalam menahan diri, menahan emosi ya, dari gejolak dalam kehidupan kamu. Aku merasakan beberapa dari orang yang ada di sekeliling kamu itu suka bergosip, nyinyir, julid sama kamu ya. Ada yang suka gangguin kamu juga, suka ngebully ya. Jangan dihiraukan mereka itu ya guys ya. Jangan dipedulikan ya. Mereka belum tentu lebih baik daripada kamu ya. Mereka mau ngomong apa, tidak usah dipedulikan. Kenapa? Selama itu tidak benar ya santai aja. Mereka mau ngegosip, menjelekkan, atau mungkin bahkan memfitnah kamu, tapi kalau itu tidak benar, kenapa dipikirkan, kenapa diambil pusing? Kalau itu tidak benar, iya santai aja ya guys ya, kan tidak benar ya. Segala sesuatu itu harus bersifat fakta ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi kalau orang menjelek-jelekan kamu ya, kalau tidak sesuai dengan kenyataan, ya tidak usah dipikirkan ya guys ya, anggap angin lewat aja ya. Masa bodoh ya. Jadi kamu jangan sampai terpancing emosinya di sini. Jiwa kamu menginginkan kamu bisa mengendalikan emosi kamu ya, terutama suasana hati kamu. Jangan cepat berubah. Sedikit aja kamu disentil, kamu tersinggung, atau sedikit aja kamu disentil orang, kamu marah, atau sedikit aja kamu disentil, kamu emosi ya, langsung pengen nyamperin, langsung pengen membalas ya. Tidak perlu ya guys, tidak perlu buang-buang waktu untuk berhadapan atau menghadapi, meladani orang-orang toksik. Tinggalkan saja mereka itu ya, karena mereka sengaja berulah berkelakuan, membuat onar atau melakukan hal yang tidak karena mereka itu tidak ada kerjaan ya. Orang-orang yang bergosip, orang-orang yang julid ya, menjelekkan orang lain, biasanya itu tidak punya kerjaan ya. Waktunya longgar dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak bermanfaat. Mending kamu ya menjauhkan diri dari orang-orang toksik untuk memelihara kesehatan mental kamu ya, itu jauh lebih penting. Nah seperti itu. Oke, next, apa yang diinginkan oleh jiwamu? Yang diinginkan oleh jiwamu di sini ada Ten of Wands ya guys ya. Jiwa kamu menginginkan kamu bisa lebih memprioritaskan diri ya. Di sini tadi dikonfirmasi oleh The World juga ya, terkoneksi dengan cards dari The World ya, Ten of Wands ini ya. Kamu perlu membebaskan diri sejenak dari beban hidup yang kamu pikul selama ini ya. Mungkin kamu adalah tulang punggung keluarga, punya banyak beban, punya banyak tanggung jawab, banyak sekali hal-hal yang perlu kamu pikul, banyak beban yang kamu pikul ya dalam hidupmu. Kayaknya semua tertumpuk pada kamu, beban kehidupan ada di kamu, tertumpuk sama kamu gitu loh guys ya. Jadi rasanya kehidupan ini agak berat buat kamu ya, karena kamu harus memikul beban yang cukup berat dalam hidupmu ya.
Belum lagi ada gangguan-gangguan yang memperlambat kamu untuk bisa melangkah maju gitu ya guys ya. Tapi di sini pesannya jiwa kamu menginginkan kamu lebih fokus dan memprioritaskan diri kamu sendiri untuk saat ini ya. Jadi kamu perlu beristirahat sejenak, rehat ya, untuk bisa memulihkan energi atau tenaga kamu ya guys ya. Sepertinya aku merasakan bahwa energi kamu ini banyak terkuras habis ya oleh persoalan-persoalan yang datang di dalam kehidupanmu atau keluargamu. Kayaknya ada konflik-konflik atau masalah-masalah, ada perseteruan seperti itu loh guys ya, yang mana itu juga membebani kamu secara psikis ya. Jadi itu perlu dilepaskan, perlu dirilis. Aku merasa kamu itu tidak hanya perlu beristirahat secara fisik, tapi juga secara mental ya. Secara psikis kamu perlu beristirahat, kamu perlu healing. Nah seperti itu. Mungkin kamu bisa jalan-jalan ya guys ya. Itu bisa menetralkan yang namanya suasana hati kamu atau mood kamu. Kemudian kamu bisa bersantai, beristirahat sambil makan siang, ngopi, ngeteh gitu loh guys ya, atau bercengkrama dengan keluarga atau teman-teman ya. Selain bekerja, kamu perlu meluangkan waktu untuk dirimu sendiri agar kamu bisa beristirahat dan menikmati hidup sejenak ya, dan melepaskan sementara waktu beban kerja yang menjadi tanggung jawab kamu ya. Nanti kalau sudah pulih, energinya sudah baikan ya, sudah stabil, tenaga kamu sudah oke ya, kamu bisa lanjut kerja lagi ya, kamu bisa menata pekerjaan atau karir kamu lagi. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, and the last one, apa yang diinginkan oleh jiwamu? Di sini ada the magician ya guys ya. Yang diinginkan oleh jiwamu adalah jiwamu ingin kamu mengetahui bakat-bakat terpendam yang ada di dalam dirimu ya. Orang-orang yang pilih file kedua adalah orang-orang yang memiliki bakat terpendam ya, orang-orang yang berbakat. Bahkan kalian ini memiliki bakat lebih daripada satu. Ada beberapa dari kalian itu multi talented ya, multi talent ya, yang punya banyak bakat, diberkahi, dianugerahi dengan bakat-bakat ya, yang mana bakat-bakat ini memberi kamu kesempatan atau peluang untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup kamu ya. Dari bakat ini kamu bisa bekerja melewati bakat kamu ini loh guys ya. Bakat kamu ini bisa menghasilkan pentacles atau keuangan yang bagus kalau kamu sudah mengetahuinya, kemudian kamu mengasahnya ya, melatihnya, maka itu sangat memberikan manfaat dan berguna ya, membantu kamu untuk bisa meningkatkan kualitas diri kamu ya. Semakin diasah bakat kamu, keterampilan kamu, maka itu semakin jadi ya, semakin benar-benar handal. Nah ketika kamu memiliki bakat yang handal, maka kamu akan jadi expert atau ahlinya. Ketika kamu sudah expert atau ahlinya, maka uang itu tidak perlu kamu kejar, tapi uang yang mengejar kamu, bukan kamu lagi yang mengejar uang. Nah seperti itu ya guys ya. Luar biasa ya file kedua ini ya, orang-orang yang penuh dengan bakat terpendam ya, orang-orang yang penuh dengan bakat ya, dianugerahi dengan bakat. Maka kalau kamu sudah tahu ya bahwa kamu adalah orang yang berbakat, maka kamu perlu mengeksplor apa sih bakat kamu. Kalau kamu sudah temukan, maka segeralah dipelajari, dicermati, diamati, kemudian dilatih, diasah hingga expert atau ahli di bidangnya ya. Dan itu bisa menghasilkan pentacles loh guys ya, bisa menghasilkan keuangan ya. Dan ini bisa membantu kamu untuk memperbaiki kondisi finansial atau keuangan kamu, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup kamu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, next ya, di sini message from the universe for you. Mari kita lihat di sini ada I have faith in life. Today I give myself to life. I live in the here and now without concern for tomorrow, because God is always near and will never let me fall. My faith surrounds me with light no matter the circumstances. I let go, having faith that life will always provide what is most beneficial for my soul.
Oke, di sini ya, kamu harus punya kepercayaan ya guys ya. Pesannya ya, kamu mesti punya kepercayaan, rasa kepercayaan dalam hidup ini ya. Kamu jangan tidak percaya. Bagaimana orang bisa percaya dengan dirimu, dengan kemampuan kamu, kalau kamu sendiri tidak memiliki kepercayaan terhadap dirimu sendiri? Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi percayalah dengan dirimu sendiri ya. Kamu hidup pada saat ini, sekarang ini ya, tanpa perlu mengkhawatirkan segala sesuatu. Jadi kamu jangan cemas, jangan khawatir ya besok kayak apa gimana, nggak usah dipikirkan kayak gimana gimananya besok yang penting sekarang saat ini hadapi ya. Lakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan, jangan segala sesuatu yang bisa kamu kerjakan ya, untuk bisa menghasilkan yang mana itu untuk bisa membuat perubahan dalam hidupmu ke arah yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya, karena Tuhan selalu ada untuk kamu dan Tuhan pasti akan membukakan kamu jalan asalkan kamu mau berusaha ya guys ya, asalkan kamu tuh punya kemauan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kamu jatuh begitu dalam, atau Tuhan tidak akan membiarkan diri kamu terpuruk begitu lama ya. Tuhan akan memberikan kamu pertolongan dan Tuhan akan memberikan kamu kesempatan untuk bisa memperbaiki segala hal yang ada di dalam kehidupanmu ya. Jadi perdekat dirimu kepada Tuhan, banyak beribadah atau berdoa ya. Selain berusaha, kamu perlu berdoa. Selain berdoa, kamu pun juga perlu berusaha balance ya, agar apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan itu benar-benar bisa terwujud menjadi kenyataan ya, menjadi suatu kenyataan, menjadi sebuah kenyataan ya guys ya. Kamu jangan takut gagal, kamu jangan takut jatuh ya, karena itu adalah hal yang normal atau wajar. Kalau kita mencoba sesuatu, kita gagal, kita jatuh, itu adalah pengalaman, dan pengalaman adalah guru terbaik di dalam kehidupan kita ya. Di dalam kehidupan ini, pengalaman adalah guru terbaik. Kita akan belajar dari pengalaman untuk bisa meraih kesuksesan ya. Kegagalan itu bukan akhir segalanya, tapi kegagalan adalah awal menuju sebuah kesuksesan. Ingat itu ya guys ya. Jadi jangan pernah menyerah atau jangan pernah takut untuk gagal atau terjatuh, karena Tuhan selalu ada menyertai orang-orang yang mau berusaha. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu harus selalu percaya kepada dirimu sendiri, yakin dengan ketentuan Tuhan ya, yakin bahwa kamu pasti akan diberikan sesuatu kerejekian yang bagus asalkan kamu terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Nah, seperti itu ya guys ya. Sebab di sini aku merasakan bahwa kehidupan itu akan selalu memberikan kamu, menyediakan kamu banyak hal yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Apapun yang kamu perlukan dalam hidup ini akan disediakan oleh alam semesta ya guys ya. Karena ketika kamu memiliki jiwa yang murni, hati yang bersih ya, semesta selalu akan mendukung apapun yang kamu inginkan. Apapun yang kamu kerjakan selama itu positif dan baik, maka alam semesta akan mendukungmu. Dengan dukungan alam semesta ya, kamu bisa mengalir begitu saja dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu karir ya. Nanti akan dipermudah ya, dan kamu akan tahu jalan mana yang harus kamu tempuh untuk mendapatkan atau mewujudkan apa yang kamu inginkan selama ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, demikian readingan untuk file kedua. Sekarang kita akan lanjut reading lagi ke file 3. Hai, file ketiga. Ini file kamu ya yang pilih bunga sepatu berwarna merah. Ini file kamu ya guys ya. Oke, ada apa aja nih di file ketiga ya? Apa yang diinginkan oleh jiwamu ya? Terkadang jiwa kita ini menginginkan sesuatu yang kita tidak ketahui dan kita bingung juga ya. Kamu pernah nggak ya? Terkadang ya kehidupan
ya mungkin orang-orang di sekitar kamu menginginkan kamu seperti ini atau seperti itu ya. Maksudnya misalnya orang tua kamu menginginkan kamu memiliki pekerjaan tetap, menjadi seorang pegawai atau karyawan tetap ya, seperti itu. Tapi sepertinya tuh kayak berbeda dengan kemauan kamu gitu. Kamu tuh kayaknya pengennya menjadi seorang chef ya, jadi seorang koki, juru masak gitu. Yang mana kamu hobi masak atau kamu memiliki bakat memasak. Nah kayak gitu loh guys ya, kayak ada pertentangan antara jiwa kamu ya dan kondisi hidup kayak gitu loh. Atau kamu misalnya terpaksa untuk bisa bekerja di bidang di suatu bidang yang mana kamu tidak suka ya pekerjaan itu gitu loh, padahal kamu memiliki passion atau keinginan. Jadi kayak ada pertentangan gitu. Nah gitu ya guys ya, jadi apa yang jiwa kita inginkan kita perlu tahu itu ya, sehingga kita akan menjalani kehidupan ini dengan mudah ya, meminimalisir yang namanya pertentangan batin dan pikiran ya, antara pikiran dan hati jangan sampai kontras ya. Kalau bisa selaras ya, dengan adanya keselarasan harmoni antara pikiran dan hati, maka akan mempermudah kita untuk bisa bertumbuh dan berkembang ke arah kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini ya. Aku sudah shuffle sebelumnya untuk mempersingkat waktu ya guys ya. Ada apa aja di file ketiga? Oke, di sini ada 10 of cups, ada 9 of wands, ada 2 of pentacles, ada ace of wands, ada 6 of pentacles, ada the stars, and ada knight of cups. Lalu di sini ada oracle-nya juga ya. Nanti kita reading di bagian terakhir, oke? Well guys, sebelum kita mulai reading ya, kita scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file ketiga atau file terakhir ini ya. Zodiak-zodiak yang ada di file ketiga atau terakhir ini ada yang berasal dari fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga dari earth signs, Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu di sini ada juga dari water signs ya, Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke guys, di sini yang strong energinya ini berasal dari elemen air signs ya, zodiak Aquarius. Oke? Apa yang jiwa kamu inginkan? Apa yang diinginkan oleh jiwamu? Di sini kita mulai dari 10 of cups ya. Yang jiwamu inginkan ya, yang diinginkan oleh jiwamu adalah kebahagiaan ya, 10 of cups ya. Kebahagiaan yang mana kebahagiaan ini ya bersifat batiniah, yang terkoneksi dengan ketenangan jiwa, kedamaian hati ya. Seperti itu loh guys ya, yang benar-benar fulfillment atau terisi, terpenuhi ya. Tidak ada gejolak, tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada kesedihan, tidak ada energi-energi negatif. Tapi yang ada hanyalah energi positif. Aura yang terpancar adalah aura kebahagiaan, semangat, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran dalam hidup, yang mana semua ini berefek pada kebahagiaan jiwamu ya. Jadi jiwamu menginginkan kebahagiaan ya, menginginkan kebahagiaan ya, tidak selalu bersifat material ini ya. Kalau kebahagiaan yang bersifat material itu tidak permanen ya, atau bersifat sementara ya. Kebahagiaan yang bersifat material itu hanya sementara ya guys ya, tidak permanen. Sementara di sini kebahagiaan yang dimaksud ada kebahagiaan hakiki. Hakikat dari kebahagiaan yang sebenar-benarnya adalah kebahagiaan di mana kamu bisa merasakan hidup itu bisa kehidupan itu bisa benar-benar membuat kamu berbahagia. Kamu bisa berbahagia dengan dirimu sendiri, kamu bisa benar-benar merasakan yang namanya kedamaian dalam hati ya, tanpa mempedulikan yang di belakang, yang di samping, yang di depan,
orang-orang di sekeliling mau ngoceh, mau ngomong, mau ngejelekin, mau julid, mau nyinyir, mau apapun, kamu tidak peduli lagi. Yang penting di sini kamu merasa bahwa kamu udah bisa berbahagia dengan dirimu sendiri. Nah gitu loh guys ya. Jadi jiwamu menginginkan kamu itu bisa berbahagia dengan dirimu sendiri ya, independen, mandiri, kebahagiaan yang tidak tergantung dari material atau seseorang, dari orang lain gitu loh guys ya. Kebanyakan orang menganggap bahwa cinta yang berasal dari seseorang atau orang lain itu merupakan sumber kebahagiaan. Padahal itu keliru ya guys ya. Kebahagiaan itu bersumber dari diri sendiri, bukan dari orang lain ya. Jangan ada kemelekatan atau ketergantungan terhadap sesuatu ya. Tapi sejatinya bisa berbahagia dengan dirimu sendiri, maka itu adalah kebahagiaan yang paling dicari. Kebahagiaan yang benar-benar tidak kamu bisa temui, karena letaknya itu di dalam hati yang terdalam, di dalam dirimu sendiri gitu loh guys ya. Jadi jiwamu menginginkan kebahagiaan dari dirimu sendiri untuk dirimu sendiri. Jadi kamu perlu belajar untuk bisa berbahagia dengan dirimu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Nah seperti itu ya. Jadi kebahagiaan itu bukan bersumber dari orang lain, tapi belajarlah untuk bisa berbahagia dengan dirimu sendiri, karena sejatinya kebahagiaan itu terletak pada dirimu sendiri. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, next, apa yang diinginkan oleh jiwamu? Di sini ada Nine of Wands. Jiwamu menginginkan kebebasan ya guys ya. Aku merasakan beberapa dari kamu yang pilih file ketiga ini pernah terperangkap ya, atau diperangkap gitu ya oleh seseorang ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jalan rasanya udah buntu ya, kayak udah gelap gulita, kayak tidak tahu harus gimana. Kamu pernah terjebak oleh seseorang atau oleh sesuatu yang mana kamu sulit sekali untuk bisa lepas dari situasi atau seseorang itu ya. Kamu pernah berada di mana kamu pernah terjebak bersama orang toksik ya, atau situasi toksik, atau kamu pernah berada di lingkungan toksik yang mana kamu pengen keluar dari lingkungan itu tidak bisa atau sulit ya, karena suatu kondisi ya. Misal kamu bekerja di suatu bidang ya, di suatu tempat ya, dimana di tempat itu kamu tidak pernah dihargai sama atasan atau orang-orang di sekitar kamu atau partner kerja kamu. Kamu merasa tidak betah di sana ya, tapi kamu tidak bisa melepas pekerjaan itu karena kendala ekonomi ya. Kamu memerlukan uang material untuk bertahan hidup, untuk survive, karena kondisinya kamu adalah seorang tulang punggung keluarga. Jadi kamu bingung, kamu benar-benar terperangkap di sana. Kamu benar-benar tidak bisa bebas gitu loh guys ya, untuk memilih jalanmu sendiri ya, karena kamu bingung ya dengan keuangan kamu yang masih belum stabil karena keterpurukan, keterbatasan ekonomi. Nah seperti itu ya. Dan di sini jiwa kamu menginginkan kamu bisa membebaskan diri dari keterikatan itu ya, entah itu keterikatan dengan seseorang yang toksik, atau keterikatan dengan lingkungan yang toksik yang benar-benar mengikat kamu, yang membuat kamu tidak berdaya dan tidak bisa menjadi dirimu sendiri kayak gitu loh guys ya. Jadi jiwamu ingin kamu bisa keluar dari perangkap itu dan bisa membebaskan diri untuk bisa menjadi dirimu sendiri ya, untuk memilih jalanmu sendiri. Nah seperti itu loh guys ya. Walaupun tidak mudah gitu ya, tapi kamu perlu mencari cara untuk bisa berkarya, untuk bisa memilih jalanmu sendiri, jalan kehidupanmu sendiri, bidang pekerjaan atau karir yang kamu inginkan, pendidikan seperti apa yang kamu mau, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan. Kamu harus bisa untuk menetapkan semua itu gitu loh guys ya. Jadi bukan orang lain lagi yang menetapkan mengenai hal-hal yang ada di dalam kehidupanmu, tapi dirimu sendirilah yang perlu menetapkan apa aja
yang kamu perlukan, yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu. Oke, next, apa yang diinginkan oleh jiwamu ya? Di sini ada Two of Pentacles ya guys ya. Oke, di sini yang diinginkan oleh jiwamu ya guys. Jiwamu menginginkan kestabilan dalam ekonomi atau dari segi finansial. Jiwamu ingin kamu itu bisa stabil secara finansial atau keuangan ya guys ya. Karena beberapa dari kamu ini keuangannya lagi labil, tidak stabil, ada yang lagi terpuruk, ada lagi yang tersendat-sendat, ada lagi yang seret ya. Jadi kamu perlu mengatur, memaintain keuangan kamu dengan sebaik-baiknya ya. Kalau ada berlebih, kalau ada keuangan yang berlebih, penghasilan berlebih, sebaiknya kamu perlu tabung agar kamu bisa memaintain dengan baik ya, menjaga atau jaga-jaga kalau kamu perlu ya, kalau kamu memerlukan keuangan ya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya ada suatu momen di mana kamu perlu uang, kamu ada tabungan, jadi aman kayak gitu loh guys ya. Jadi jangan dihabiskan keuanganmu ya. Jadi di sini pesannya jiwamu menginginkan kestabilan untuk kesejahteraan hidupmu secara finansial atau ekonomi. Nah, seperti itu. Oke, next. Apa yang diinginkan oleh jiwamu? Di sini ada Six of Pentacles ya. Jiwamu ingin kamu itu bisa menjadi seseorang yang dermawan ya, tidak pelit dalam berbagi ya. Jiwamu ingin kamu memiliki hati yang mulia ya, yang mau berbagi kepada sesama, berbagi rezeki. Kalau ada rezeki, punya rezeki gitu ya guys ya. Mau membantu orang-orang yang membutuhkan ya, rajin bersedekah ya, beramal soleh kayak gitu loh guys ya. Jiwamu menginginkan kamu memiliki hati yang mulia ya, untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, seperti itu. Oke, next, apa yang jiwamu inginkan? Di sini ada The Star ya. Jiwamu menginginkan kamu itu bisa tampil apa adanya dirimu ya, tanpa ditutupi oleh hal-hal yang fake atau kepalsuan, atau hal-hal yang membuat kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri kayak gitu loh guys ya. Jiwamu menginginkan kamu bisa bersinar ya, bisa menyala ya, mengeluarkan pancaran yang mana kamu tidak ragu-ragu lagi untuk menampilkan apa adanya dirimu. Kalau kamu memiliki bakat, kemampuan, potensi, kebisaan, maka tunjukkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jangan malu, jangan takut, jangan tidak pede gitu loh. Kamu harus belajar untuk bisa percaya diri ya, untuk bisa benar-benar menunjukkan siapa dirimu sendiri ya, untuk bisa benar-benar menunjukkan dirimu sendiri ya, bakat-bakat kamu, kelebihan-kelebihan kamu, kebisaan-kebisaan kamu ya. Kamu perlu menunjukkan eksistensi kamu ya. Kamu perlu menjadi dirimu sendiri apa adanya. Nah, seperti itu. Kemudian aku juga menangkap versi lainnya ya, bahwa jiwamu ini menginginkan kamu ini menjadi sosok yang penuh atau dipenuhi dengan kebaikan ya guys ya. Jiwamu merindukan kebaikan yang ada di dalam hatimu. Pancarkan kebaikan, aura positif yang bersemayam di dalam dirimu ya. Jadi di dalam dirimu ini ada kebaikan-kebaikan yang mana itu masih tersimpan atau tertutup ya oleh ego ya, oleh stigma-stigma yang ada di sekitar kamu gitu ya, sehingga kamu agak susah untuk bisa menjadi diri sendiri. Maka kamu perlu menyingkap cover atau penutup yang menutupi kebaikan hatimu itu. Jangan ragu untuk menjadi orang baik dan jangan ragu untuk berbagi kebaikan ya. Ikuti kata hatimu ya, apa yang diinginkan oleh hatimu, intuisimu ya, maka lakukan apa yang ingin kamu lakukan selama itu baik, selama itu positif ya.
why not ya guys ya. Jadilah dirimu sendiri apa adanya di sini ya guys ya. Dan tetap bersinar, jangan mudah redup ya. Selalu berusaha untuk memancarkan kebaikan dan aura positif yang terpendam di dalam dirimu. Nah, seperti itu. Oke, next, apa yang diinginkan oleh jiwamu? Di sini yang diinginkan oleh jiwamu adalah pencapaian. Jiwamu itu ingin kamu menjadi seseorang yang sukses. Jiwamu menginginkan kamu bisa mencapai suatu pencapaian dalam hidupmu. Pencapaian itu tidak selalu identik dengan prestasi ya. Kesuksesan itu tidak selalu identik dengan material. Apapun yang kamu capai di dalam hidup ini, yang mana itu bisa memberi manfaat untuk dirimu sendiri dan orang lain, maka itu adalah suatu pencapaian. Ya, pencapaian itu tidak selalu identik dengan hal yang besar ya. Pencapaian bisa dimulai dari hal yang kecil ya. Contohnya ya, seseorang mengalami kesulitan, anak kecil mengalami kesulitan ya. Misalnya meniup balon ya. Dia ingin balon, terus dia tidak bisa membuat balon itu mengembang ya, jadi balon gitu. Terus kamu melihat itu dan kamu tergerak untuk membantunya ya, dan kamu meniup balon sehingga balon itu jadi ya, dan itu membuat anak kecil itu merasa senang ya, karena balonnya bisa ngembang ya, jadi gitu. Dan kamu yang membuat itu ya, membuat balon itu jadi gitu loh ya, jadi mengembang atau bisa dimainkan oleh anak itu ya, dan anak itu merasa sangat senang sekali dan berterima kasih sama kamu. Nah, itu adalah suatu pencapaian ya. Itu hal yang simpelnya seperti itu ya guys ya. Jadi pencapaian itu dimulai dari sesuatu yang kecil atau yang sederhana atau yang simpel yang bisa kamu lakukan yang untuk membantu orang lain atau yang bisa memberi manfaat gitu loh. Memberi manfaat tidak hanya untuk dirimu sendiri maupun itu bisa juga untuk orang lain, orang di sekitar kamu ya. Kebahagiaan anak kecil tadi, senyum anak kecil tadi, keceriaan anak kecil tadi, rasa terima kasih anak kecil tadi ya, itu membuat hati kamu jadi merasa bahagia, dan itu terkoneksi dengan Ten of Cups ya. Dan itulah yang jiwa kamu inginkan, kamu bisa berbahagia ya. Bahagia itu simple, bahagia itu sederhana. Melihat orang lain bisa tersenyum, itu bisa membuat kamu bahagia. Seperti itu loh guys ya. Kamu bisa mencapai suatu pencapaian walau itu kecil, tapi berasal dari usaha kamu sendiri, jerih payah kamu sendiri, dan itu membuat kamu bisa berbahagia. Jadi bahagia itu simple, sederhana ya, tidak selalu identik dengan material, kemewahan ya, luxurious, glorious. No, tidak selalu itu loh guys ya. Tapi kebahagiaan itu sederhana ya, sangat sederhana. Dan bahagia itu bisa kamu rasakan ya dengan membantu sesama ya, bahkan bisa menempatkan dirimu dengan sebaik-baiknya ya, memperlakukan dirimu dengan baik, mencintai dirimu dan berusaha untuk berbahagia dengan dirimu sendiri. Itu pun ya adalah suatu pencapaian yang bisa kamu capai di dalam hidup ini ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke, next, apa yang jiwamu inginkan? Di sini ada Ace of Wands ya. Jiwamu menginginkan pembaharuan guys ya, pembaharuan dalam hidup. Jiwamu tidak menyukai yang namanya stagnansi, stagnansi ya. Kalau kamu stuck, tidak bergerak, malas-malesan, itu jiwamu tidak suka. Jiwamu menginginkan kamu bergerak ya, bergerak ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik, bisa berprogres, bisa maju berkembang. Seperti itu loh guys ya. Jiwamu sangat menginginkan kamu itu bisa mengupgrade dirimu sendiri, kehidupanmu ya, dari berbagai aspek ya. Baik itu dari segi ilmu pengetahuan, pengalaman ya, maupun dari segi karir atau pekerjaan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jiwamu menginginkan pembaharuan total dalam kehidupanmu ya. Oleh karena itu kamu jangan suka stuck ya, atau mungkin menunda-nunda pekerjaan, mungkin bermalas-malasan ya. Jiwamu tidak menyukai itu. Jiwamu suka kalau kamu tuh aktif, bergerak ya, melakukan pergerakan. Hari ini ngerjain apa, besok apa lagi ya rencananya, besoknya apa lagi gitu. Jadi selalu ada yang dihasilkan setiap harinya.
Selalu ada hal-hal baru yang masuk di dalam hidupmu ya. Mungkin kamu melihat informasi ya, atau hal-hal baru yang mengikuti perkembangan zaman, lewati mungkin media sosial ya. Kamu mengikuti perkembangan zaman, apa-apa aja ya saat ini yang lagi viral ya. Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang bisa kamu gunakan, yang mana itu bisa memberi manfaat untuk dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu, serta hal-hal yang bisa bermanfaat untuk membentuk kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi dan membentuk dirimu menjadi versi terbaikmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next kita akan reading oracle-nya. Di sini ada Never Alone. My bond with God and the angels is a flame that illuminates my heart regardless of the darkness around me. This bond is the foundations of my inner strength. It allows me to go on having faith that all things will fall into divine order for my greatest benefit. I ask the universe for guidance, knowing I will always receive its help and protections. Today, the sun will rise and shine for me. I'm never alone. Jadi di sini pesannya buat kamu ya guys, kamu itu tidak pernah sendiri guys ya. Tuhan beserta malaikat-malaikatnya selalu mengawasi kamu ya. Di sini orang-orang yang pilih file ketiga ini banyak orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan ya. Banyak terkoneksi dengan malaikat pelindung juga ya. Sepertinya kalian ini adalah orang-orang yang dilindungi ya untuk file ketiga ini ya. Cahaya Tuhan itu menyelimuti dirimu ya guys ya. Cahaya putih yang bersinar terang memproteksi kamu ya dari kegelapan, dari energi-energi negatif, dari orang-orang toksik yang hendak berniat tidak baik ya. Itu tidak bisa karena kamu sepertinya orang yang diproteksi ya, dilindungi ya. Kamu memiliki ikatan yang kuat dengan inner self ya, kekuatan yang ada di dalam dirimu sendiri. Kamu punya bonding di sana ya, dan itu pun juga terkoneksi dengan semesta ya. Mungkin beberapa dari kamu ini orang yang kuat beribadah atau orang yang selalu mengingat Tuhan ya. Itu kenapa kayaknya kamu punya bonding juga dengan Tuhan yang Maha Esa ya guys ya. Kamu sepertinya di sini ya banyak mengingat tentang Tuhan ya, tentang alam semesta, tentang kehidupan. Seperti itu loh guys ya, aku merasakannya ya, bahwa kamu ini orangnya spiritual ya. Kamu sepertinya ya, beberapa dari kamu ini sepertinya itu benar-benar ada yang sudah terkoneksi ya dengan alam semesta ya. Jadi kayak grounded banget gitu ya. Mungkin kamu suka jalan-jalan di alam bebas ya, menikmati alam. Terkadang kamu termenung ya, terkadang kamu memikirkan tentang alam semesta ya, tentang galaksi ya, tentang kehidupan. Terkadang kamu bertanya-tanya di dalam dirimu sendiri ya, mempertanyakan tentang kehidupan ini. Ujung-ujungnya kamu mengingat Tuhan. Nah, seperti itu loh guys ya. Dan di situ aku merasakan bahwa kamu itu orangnya penuh dengan rasa syukur. Bagus ya guys ya. Terus bersyukur kamu dengan apa yang kamu dapatkan saat ini ya. Kamu punya kehidupan yang sudah cukup baik ya. Udah punya pekerjaan ya. Bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa makan ya, punya tempat tinggal yang layak. Itu kamu perlu bersyukur, perlu disyukuri itu ya guys ya. Jangan pernah merasa kurang, oke? Kemudian di sini ya, kamu di sini ya guys ya, kamu harus percaya dengan kemampuan kamu juga ya, bahwa kebiasaan kamu, potensi kamu sebetulnya itu memberikan manfaat besar untuk kehidupan kamu. Kalau kamu bisa mengenali siapa dirimu, apa potensimu, apa kebiasaanmu, apa keahlianmu. Kalau kamu udah tahu, terus kamu bisa mengasahnya ya, dan mempergunakannya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat,
maka itu bisa membantu kamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau kamu berada di dalam kesulitan, maka kamu perlu mendekatkan diri kepada Tuhan dan meminta untuk diberikan petunjuk ya guys ya, apa yang harus kamu lakukan. Maka nanti akan ada petunjuk-petunjuk yang datang ya, entah itu melewati twins numbers atau melalui words, kata-kata ya mungkin yang terpampang di jalan ya. Itu bisa jadi petunjuk ya guys ya, petunjuk dari alam semesta ya. Tuhan itu memberikan petunjuk melewati orang-orang di sekitar atau benda-benda di sekitar. Tergantung daripada kita yang bisa membacanya atau tidak. Nah, seperti itu ya guys ya. Orang-orang yang sudah terkoneksi dengan Tuhan, orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan, maka dia akan meminta segala sesuatu itu selalu kepada Tuhan ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah, berdoa ya, dan meminta, memohon agar diberikan petunjuk ya. Dan Tuhan selalu akan memberikan petunjuk ya, melewati alam semesta ya, dengan adanya tanda-tanda yang mana kalau kita peka kita bisa membacanya ya. Petunjuk yang diberikan itu seperti apa, jadi seperti guidance atau tuntunan yang akan memandu kita untuk menemukan jalan atau solusi dari apa yang kita pertanyakan atau atas permasalahan yang kita hadapi. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu tidak perlu khawatir ya guys, kamu akan selalu dibantu dan diproteksi oleh alam semesta ya guys ya. Karena kamu adalah orang-orang yang berjiwa spiritual di sini ya. Kamu memiliki koneksi, bonding dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Kamu selalu ingat kepada siapa yang menciptakan kamu. Luar biasa. Jadi kamu ini tidak pernah sendiri ya. Tuhan selalu ada untuk kamu ya. Jadi kamu harus selalu semangat ya, semangat dalam menjalani kehidupan ini. Oke guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan nih ya guys ya, terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, subscribe, like, dan juga berkomentar ya. Terima kasih atas partisipasinya. Buat kamu newcomer, subscriber baru, aku ucapkan terima kasih juga, and welcome to Rajkumari Tarot Tipator channel ya guys ya. Selamat datang di channel aku ya. Selamat menonton readingan yang mana aku selalu update setiap harinya ya guys ya. Oke guys, semangat selalu ya dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita semua ya, dimanapun kita berada. Semoga kita selalu diberikan kebaikan, kebahagiaan, keberlimpahan, kerezekian yang bagus, dan perlindungan. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya.